Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersua. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi ladang amal soleh bagi kita semua. Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menurut catatan jumlah umat Islam di Indonesia di dunia adalah peringkat nomor 1 dengan jumlah sekitar 231 juta. Maka mau tidak mau bahwasannya negara kita dengan mayoritas umat Islam itu diperhitungkan di mata dunia. Terus apa peranan organisasi massa Islam, ormas Islam, atau dengan istilah kita menyebutnya jam'iyah. Berbicara dengan jam'iyah atau ormas, organisasi massa Islam, itu adalah begitu kentara dalam sejarah negara kita. Sebelum merdeka kita sudah berjuang melalui ormas atau jam'iyah yang ada di negara kita. Kalau kita ada istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka sepantasnya dan sepatutnya kita sebagai umat Islam melihat sisi sejarah ditinjau dari ketika aset kita sebagai populasi terbesar di dunia adalah di mana umat Islam bergabung dalam organisasi atau jam'iyah, ya, wadah organisasi Islam. Dalam sejarah menurut kronologi ataupun menurut histori, sebelum kita merdeka saja di abad 19, mulai dari 1910, 11, 20 sampai 30, bermunculan atau berdiri ormas-ormas Islam, di mana jam'iyah, organisasi-organisasi Islam tersebut berperan aktif dan merupakan ruh atau nyawa perjuangan, ya, ketika kita hendak membebaskan diri dari kolonialisme atau penjajahan. Maka dengan terbentuknya ormas-ormas Islam tersebut, bahwasanya jam'iyah berperan di dalam kemerdekaan, merebut kemerdekaan negara yang kita cintai. Sebut saja menurut sejarah tadi berbicara masalah kronologis atau berbicara masalah histori, ya. Ketika ada beberapa ormas atau jam'iyah Islam yang pertama berdiri diantaranya SI, ya. Dari sana lahir tokoh-tokoh, diantaranya Founding Father dan sekaligus Presiden pertama Insinyur Soekarno, ada Hos Cokroat, ada juga Tan Malaka. Terus muncul setelah itu ormas atau jam'iyah Muhammadiyah dengan tokoh sentralnya Ahmad Dahlan. Selanjutnya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, yang semua organisasi tersebut mempunyai visi dan misi, ya, memperjuangkan tadi ajaran Islam di masa sebelum kemerdekaan dan untuk merebut kemerdekaan, menghapus penjajahan di negara yang kita cintai. Yang selanjutnya tercatat juga Persatuan Umat Islam, termasuk Persis, ya. Kalau dalam urutan 7 besar dalam peringkat kelima, di mana Persis itu lahir di 12 September 1923 dengan pendirinya Ahmad Hasan, ya, dan lahir dari sana tokoh-tokoh yang diakui
bukan saja skala nasional tapi mendunia. Contoh bisa pendiri Persatuan Islam atau Persis Ahmad Hasan, terus lanjut dengan tokoh sentral yang begitu mendunia Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh yang lainnya yang mempunyai peranan yang sangat luar biasa di negara Indonesia yang kita cintai, baik sebelum kemerdekaan atau setelah kita merdeka, dan termasuk juga mungkin konseptor di mana negara kita berdasarkan Undang-Undang 45, berdasarkan Pancasila. Itu orang-orang yang punya konsep besar dalam bernegara ini adalah didominasi dari jamiah-jamiah yang lahir di negara kita malah sebelum kita merdeka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya setelah Persis hadir, ya sekarang kita sudah punya pemahaman yang sama atau mafhum. Ormas yang paling besar di Indonesia ada Nahdlatul Ulama sekitar 1926 ya. Terus sekitar 1930 ada ormas yang lain yang lahir, yang dimana semua ormas Islam atau jamiah itu punya peranan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan setelah kita merdeka dari penjajahan. Ikhwan billah rahimakumullah. Maka berbicara sejauh mana jamiah atau organisasi Islam berperan dalam negara yang kita cintai, peranannya itu adalah yang paling utama, adalah pondasi utama bahwasanya semangat merdeka ketika bangsa Indonesia berada dalam keterpurukan, dalam penjajahan, berangkatnya itu dari ormas-ormas, dari kiai-kiai, dari santri-santri, dari pesantren-pesantren yang tadi legalitasnya dia mempunyai jamiah atau mempunyai organisasi massa Islam. Maka spesifik untuk Persis perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya Persatuan Islam merupakan salah satu organisasi massa Islam atau jamiah yang pada tahun ini insya Allah akan masuk kepada satu abad Persis, di mana Persis punya visi dan misi di dalam satu abad ini. Tujuan yang mulia bahwanya Persis itu sudah diketahui, terus Persis itu sudah melekat, Persis itu sudah membudaya atau diketahui halayak umum baik skala nasional ataupun internasional. Maka tujuan Persis di usia yang satu abad ini adalah ingin menghadirkan Persatuan Islam betul-betul punya peranan aktif kontribusi dalam bernegara di negara Indonesia itu. Jadi waktunya Jamiah Persatuan Islam menunjukkan bahwasannya visi misi apa yang dicita-citakan dari dulu para pendiri Persis, termasuk ketua-ketua umum di pimpinan Pusat Persatuan Islam yang sekarang sudah berjumlah 9 orang ya. Dari masa pertama Kiai Haji Muhammad Jamjam atau M Jamjam, terus yang kedua Muhammad Nasir, yang selanjutnya M Isa Ansori, Abdurrahman, Abdul Latif Mukhtar, Siddiq Amin, Muhammad Abdurrahman, Kiai Haji Aceng Jakaria, sampai sekarang Ustaz Jainuddin, di mana dari pimpinan-pimpinan tersebut, ketua-ketua umum tersebut, ya ada 7 orang yang sudah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Yarham itu punya tujuan bahwasanya Persis harus tetap ada kontribusinya juga bagi umat secara menyeluruh dan bagi bangsa dan negara ini. Maka ada kewajiban bagi kita semua selaku anggota Persatuan Islam menghadirkan Persis di usia yang satu abad itu betul-betul bisa terasa bagi semua pihak,
terutama bagi kita sebagai anggota dan simpatisan Jamiah Persatuan Islam, dan juga bisa dirasakan secara menyeluruh umat Islam, ya, khususnya di Indonesia, di negara di mana yang mayoritas adalah Muslim, dan juga umumnya mendunia, bahwasanya Persis mulai dari pendirian sekarang usia dalam 1 abad ini betul-betul hadir dan betul-betul diperhitungkan tadi dari segi memperjuangkan kaidah-kaidah syariat-syariat Islam yang berdasarkan Quran Sunnah, dan membenahi ada istilah islahul akidah, islahul ibadah, islahul muamalah, itu betul-betul tercapai di usia Persis yang 1 abad. Jadi kiranya bahwasanya Persis harus betul-betul tampil ke permukaan tanpa melupakan cita-cita luhur dari pendiri kita, dengan semboyan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kita berpegang teguh ya dalam berorganisasi itu dengan hukum Allah, jami'an dengan menyeluruh. Artinya Jamiah betul-betul terasa, Jamiah kita betul-betul termasuk jamaah. Malah kita mempunyai peraturan yang disebut konun asasi, konun dahili, betul-betul bisa dilaksanakan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Kita dalam berorganisasi atau berjamiah itu punya peraturan yang baku, maka semua orang wajib patuh dan tunduk terhadap aturan jamiah yang sudah ditentukan, yang pastinya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan di dalam berorganisasi atau berjamiah kita betul-betul termasuk bukan hanya sekedar jamiah, tapi termasuk jamaah, sebagaimana yang diinginkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya di akhir zaman nanti umatku akan terpecah belah menjadi beberapa puluh golongan, malah sampai di 73 golongan ya. Maka yang akan selamat itu cuma 1 golongan yang disebut dengan al-jamaah. Mudah-mudahan jamiah kita termasuk betul-betul bukan hanya sebagai jamiah atau ormas Islam, tapi merupakan termasuk kriteria jamaah ya, yang berlandaskan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana jamaah itu adalah ma'ana alaihi washabi, itu kata Rasulullah. Ketika jamiah ingin masuk kepada jamaah, maka tolak ukurnya kita harus berlandaskan hukum Al-Quran dan As-Sunnah beserta contoh dari Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya jamiah, wabil khusus kita sebagai warga Jamiah Persatuan Islam, menjadikan Jamiah Persatuan Islam adalah salah satu sarana, salah satu wasilah, salah satu perantara kita dalam beribadah, memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berjamiah kita selalu kompak, tiada lain dan tiada bukan, semua punya visi dan misi yang sama, cita-cita yang sama, bahwasannya jamiah merupakan wadah medan jihad kita, di mana semboyannya man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Mudah-mudahan wadah jamiah yang kita cintai Persatuan Islam merupakan wasilah, sarana ya, sebagai wadah kita berjuang untuk memperjuangkan kalimatullahi al-ulya, kalimat Allah tetap berada dalam posisi yang tertinggi dan tanpa diganggu gugat oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam. Mudah-mudahan dengan berjamiah ini kita tergolong kepada orang-orang yang punya aturan. Karena ada pepatah mengatakan al-haqqu bila nidomin yaglibul batil binidomin, bahwasanya kita berjamiah itu harus punya peraturan yang dipatuhi oleh semua stakeholder, mulai dari pemimpin pucuk tertinggi sampai anggota dan simpatisan. Karena apa? Kalau tidak punya aturan, pepatah mengatakan
bahwasanya kebenaran itu ya bisa dikalahkan dengan kebatilan yang punya peraturan. Ketika hak tidak punya aturan, tidak punya tata tertib, bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur dan terorganigram. Mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Allahu ya'khudzu bi'aidina ila ma fihi khairunil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.